Perkenalkan, saya Nimade Ari Pramita, dokter muda di Stase Anestesi dan Terapi Intensif periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedokteran perioperatif. Jadi perioperatif bersifat multidisciplinary subspecialty, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu kedokteran subspesialis dalam menangani masalah pasien. Tujuan perioperatif ini adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Diperlukan sertifikasi khusus untuk menyebut perioperatif physician di luar profesi ahli anestesi. Selanjutnya, untuk manajemen anestesi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian preoperatif. Baik, langsung saja. Jadi untuk tujuan evaluasi preoperatif, di sini ada 8 tujuan yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Kemudian tujuan kedua yaitu dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan. Yang ketiga, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang keempat, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi. Yang kelima, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif. Yang keenam, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Yang ketujuh, memberi edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Dan yang kedelapan, pengurangan biaya, pengurangan lama rawat inap, serta pengurangan risiko pembatalan operasi dan peningkatan kepuasan pasien. Untuk standar dasar pelayanan pre-anestesi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus mereview rekam medis yang tersedia. Yang kedua, melakukan wawancara dan pemeriksaan yang berfokus pada pasien, yang terdiri dari mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya, dan terapi medis lain yang dilakukan oleh pasien. Kemudian, memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif. Kemudian, standar dasar pelayanan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Jadi, tidak harus semua pemeriksaan penunjang yang ada di checklist dilakukan. Jadi, apa saja yang diperlukan, itu saja yang dilakukan. Kemudian, yang keempat, memberikan terapi preoperatif yang sesuai. Yang kelima, memastikan memperoleh persetujuan pasien atas tindakan anestesi. Dan yang keenam, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Baik, jadi ini bisa dilihat, ini adalah form pengkajian pra-anestesi yang ada di RSUP Sanglah. Baik, kita lanjutkan untuk komponen preoperatif. Jadi di sini ada 8 komponen yang harus terpenuhi, di mana saya akan jelaskan satu persatu. Kita langsung saja. Komponen yang pertama, yaitu memperoleh raport atau hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Jadi, dalam memperoleh raport ini, baik pasien ataupun dokter, satu sama lain dapat saling berdiskusi dan menjelaskan. Untuk pasien, dia berdiskusi mengenai kecemasan, mengenai anestesi atau pembedahan yang dilakukan. Misalnya, pasien berdiskusi dengan dokter bahwa dia takut teringat trauma saat pembedahan atau terbangun saat operasi. Kemudian, dokter di sini, yaitu dokter anestesi, menjelaskan kepada pasien mengenai metode anestesi yang akan dilakukan, kemudian menjelaskan rencana penanganan nyeri pasca operasi dan risiko tindakan yang dapat muncul. Di sini dokter perlu menjelaskan dengan istilah awam yang dapat dimengerti atau dipahami oleh pasien atau wali pasien. Kemudian komponen yang kedua ada anamnesis. Jadi dari anamnesis ini ada beberapa hal yang perlu digali. Yang pertama yaitu riwayat penyakit sekarang. Jadi digali riwayat penyakit apa yang dialami sekarang oleh pasiennya. Kemudian yang kedua,
riwayat penyakit terdahulu. Jadi riwayat penyakit terdahulu ini meliputi riwayat alergi, riwayat operasi, kemudian pada wanita bisa ditanyakan riwayat kehamilan dan persalinannya. Kemudian yang ketiga adalah riwayat penyakit keluarga. Yang keempat, riwayat sosial seperti riwayat merokok, riwayat minuman alkohol, kemudian riwayat penggunaan obat terlarang seperti sedatif dan narkoba. Dan yang kelima, kita juga perlu menanyakan riwayat makan atau minum terakhir yang dilakukan pasien. Jadi riwayat makan dan minum terakhir ini penting kita tanyakan kepada pasien. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya aspirasi pneumonik sebagai komplikasi dari tindakan operasi yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang memiliki periode puasa minimum yang ideal dilakukan oleh pasien. Seperti contohnya air mineral, jadi periode puasa minimumnya itu 2 jam, kemudian ASI itu periode puasa minimumnya 4 jam, untuk formula bayi 6 jam, susu 6 jam, makanan ringan 6 jam, dan untuk makanan-makanan yang digoreng, serta makanan berlemak dan daging, perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Nah, apabila dengan puasa tidak cukup, maka dokter bisa memberikan obat-obatan tertentu yang dapat mempercepat pengosongan lambung. Golongan obat-obatan tersebut contohnya obat-obatan golongan stimulan gastrointestinal seperti metoclopramid, kemudian obat-obatan yang dapat memblokade sekresi asam lambung seperti cimetidine, ranitidine, omeprazol, dan lansoprazol. Kemudian obat-obatan antasida seperti sodium citrat dan magnesium trisilikat. Kemudian ada obat antiemetik contohnya ondansetron. Kemudian ada obat-obatan antikolinergik seperti atropin dan scopolamin. Atau bisa juga diberikan kombinasi obat-obatan di atas. Nah, setelah komponen anamnesis, kita lanjut ke komponen ketiga, yaitu pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini, yang paling penting dievaluasi adalah evaluasi B6. B6 itu sendiri terdiri dari brain, breathing, blood, bowel, bladder, dan bone. Jadi yang pertama brain. Brain di sini kita periksa GCS atau Glasgow Coma Scale dari pasien untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Kemudian kita periksa pupil pasien. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan minikognitif pada pasien-pasien geriatrik. Kemudian yang kedua yaitu breathing. Breathing di sini kita bisa lakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi dari dada, dan kita bisa periksa saturasi perifer pasien. Kemudian, blood ini kita bisa lakukan auskultasi, palpasi, kemudian periksa suara abnormal, serta regularitas dan kekuatan dada di pasien. Kemudian, yang keempat itu bowel. Pemeriksaan bowel kita bisa lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada abdomen pasien. Kemudian, yang kelima yaitu bladder. Bladder ini kita bisa lakukan pemeriksaan nyeri ketok costovertebral angle, kemudian lakukan palpasi ginjal dan pantau produksi urin pasien. Dan yang terakhir, atau yang keenam yaitu bone. Bone ini kita periksa pergerakan leher dan buka mulut pasien, serta periksa apakah terdapat fraktur dan periksa celah interspinosum pasien. Setelah evaluasi B6, kita melakukan pemeriksaan jalan nafas. Jadi di sini kita singkat LEMON, L-nya itu look externally. Jadi kita lihat dari luar apakah terdapat abnormalitas pada jalan nafas pasien. Kita lihat mulai dari hidung, mulut, tenggorokan atau leher, serta dada pasien. Kemudian E itu evaluate dengan 332 rule. Kemudian M itu malapati score. Jadi apabila skor malapatinya lebih dari atau sama dengan 3, jadi itu sulit untuk dilakukan intubasi. Kemudian O-nya itu obstruction. Jadi kita periksa jalan napasnya apakah terdapat obstruksi atau sumbatan. Kemudian N itu artinya neck mobility. Jadi kita periksa mobilitas dari leher pasien.
Kemudian berikutnya adalah evaluasi malapati. Jadi malapati skor ini ada kelas 1 sampai 4, di mana yang kelas 1 ini yang paling mudah dilakukan intubasi dan yang kelas 4 ini paling sulit dilakukan intubasi. Untuk malapati 1, bisa lihat pada gambar, di sini terlihat tonsil, uvula, dan palatum mole secara keseluruhan. Untuk yang kelas 2, jadi di sini terlihat palatum mole dan palatum durum bagian atas tonsil dan uvula. Kemudian malapati 3 terlihat palatum mole, durum, dan dasar uvula. Sementara untuk yang malapati 4 hanya terlihat palatum durum saja. Baik, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang ini ada beberapa rekomendasi pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu pemeriksaan darah tepi, meliputi HB, HCT, leukosit, dan PLT. Kemudian, yang kedua yaitu pemeriksaan serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit. Kemudian yang ketiga, tes fungsi hati. Yang keempat, pemeriksaan koagulasi. Yang kelima, pemeriksaan X-ray toraks. Dan yang keenam, pemeriksaan EKG, elektrokardiogram. Komponen berikutnya yaitu asesmen resiko. Jadi di sini kita menilai risiko pasien seberapa mortalitas perioperatif yang mungkin terjadi pada pasien. Di sini menggunakan status fisik ASA atau American Society of Anesthesiology. Jadi ada kelas 1 sampai 6, di mana yang kelas 1 ini kelas yang termasuk orang sehat normal dengan mortalitas perioperatifnya mungkin 0,1%. Kemudian semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pula mortalitas preoperatifnya. Untuk yang kelas 6 ini, status fisik asanya yaitu pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil. Kemudian di sini ada tambahan E. E ini jika prosedur darurat, maka status fisik diikuti oleh akhiran E. Misalnya untuk asanya 3, apabila dia darurat kita tuliskan 3E. Baik, lanjut ke komponen berikutnya yaitu informed consent. Nah, informed consent ini bertujuan untuk memastikan pasien yang kompeten atau wali yang kompeten mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan risiko dengan istilah dan bahasa yang awam dijelaskan oleh dokter agar dapat membuat keputusan baik, setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Jadi komponen consent sendiri terdiri dari teknik anestesi yang dilakukan, kemudian ada backup anestesi, general anestesi, kemudian deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Manfaat dari informed consent ini tentu saja untuk melindungi dokter serta melindungi pasien juga. Baik, jadi ini bisa dilihat contoh form informed consent atau form persetujuan tindakan anestesi yang ada di RSUP Sanglah. Baik, lanjut ke komponen berikutnya yaitu persiapan pasien preoperatif. Jadi di sini ada beberapa persiapan dari pasien yang perlu dilakukan. Yang pertama, persiapan di poli dan di rumah. Jadi meliputi persiapan psikis, persiapan fisik, serta membuat surat persetujuan tindakan medis. Kemudian, persiapan di ruang perawatan terdiri dari persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, serta persiapan lain yang bersifat khusus pra-anestesi. Kemudian persiapan berikutnya yaitu persiapan di ruang persiapan IBS yang terdiri dari evaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Kemudian konsultasi di tempat ketika diperlukan. Kemudian ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi. Kemudian memberikan premedikasi. Kemudian ada persiapan di ruang operasi yang terdiri dari persiapan meja operasi dan instrumen yang diperlukan. Kemudian persiapan mesin anestesi dan sistem aliran gasnya. Kemudian persiapan alat-alat resusitasi dan obat-obat resusitasi. Kemudian persiapan obat-obat anestesi yang diperlukan. Lalu persiapan alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, serta pulse oximeter. Kemudian persiapan kartu catatan medik anestesi,
Dan yang terakhir, kita juga perlu mempersiapkan selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Baik, komponen yang ke-8 atau yang terakhir ada premedikasi. Jadi, premedikasi ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi kecemasan pasien. Yang kedua, mengurangi nyeri. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi. Yang keempat, mengurangi sekresi saluran nafas. Yang kelima, menyebabkan amnesia. Kemudian bertujuan juga untuk mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi. Lalu bertujuan untuk membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, serta meningkatkan pH asam lambung. Serta tujuan berikutnya yaitu mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Adapun obat-obatan premedikasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu benzodiazepin, contohnya diazepam, lorazepam, serta midazolam. Kemudian yang kedua ada anticholinergic, contohnya atropin, glikopirolat, difenhidramin, serta difenhidrinat. Kemudian berikutnya ada antiemetik atau anti muntah, contohnya metoclopramid dan ondansetron. Kemudian ada profilaksis aspirasi, contohnya metoclopramid dan natrium sitrat. Kemudian ada obat antihistamin, H1 blocker, dan bisa juga diberikan obat premedikasi yaitu opioid, contohnya fentanyl dan morfin. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai kedokteran perioperatif bagian preoperatif. Baik, terima kasih atas perhatiannya.